For now, all I want is one more lap. Faster, Denny. Faster. Oke, what's up guys? Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah film di mana film tersebut diangkat dari sebuah buku New York bestseller yang ditulis oleh Garth Stein. Film tersebut berjudul The Art of Racing in the Rain, di mana film tersebut menjelaskan tentang seberapa dekatnya anjing dan majikannya. Langsung saja enjoy this video. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utamanya yaitu Denny Sweet. Denny merupakan salah satu pembalap mobil, di mana selama balapan berlangsung, Denny memiliki insting yang kuat sehingga ia seringkali menang dalam setiap kali pertandingan. Pada suatu ketika, Denny mengunjungi rumah sepasang kakek dan neneknya. Tujuannya yaitu untuk mengadopsi salah satu anjing milik mereka, dan rupanya ada satu anjing yang tertarik pada Denny, dan Denny pun tertarik pada anjing tersebut. Lantas, Denny pun memutuskan untuk mengadopsi anjing itu. Dan anjing itu diberi nama Enzo. Pada malam harinya, Denny dan Enzo selalu menonton siaran balapan bersama. Dan dari sinilah Enzo jatuh cinta pada dunia balapan. Kemanapun Denny pergi, Enzo selalu mengikutinya. Bahkan saat Denny sedang balapan, Enzo selalu menonton Denny yang sedang balapan itu. Pada saat itu, Denny tidak hanya memikirkan tentang adu kecepatan, melainkan Denny juga memiliki insting yang kuat, apakah turun hujan atau tidak. Dan pada saat itu juga, Denny langsung mengganti bannya dengan ban khusus hujan. Dan pada saat hujan benar-benar tiba dan banyak pembalap lainnya yang tergelincir karena licin dan baru kepikiran untuk mengganti ban, Denny pun berhasil melaju dengan kencang karena sebelumnya dia telah mengganti bannya dengan ban khusus hujan. Lantas Denny pun menjadi pemenang di balapan tersebut. Namun dirinya masih jauh dari kata populer, sehingga dirinya harus mengambil beberapa pekerjaan tambahan seperti menjadi guru balap mobil dan lain sebagainya, sampai dirinya berhasil mendapatkan sponsor sendiri serta menjadi pembalap utama di timnya. Cita-cita Denny adalah menjadi pembalap Formula One suatu hari nanti. Seiring waktu berjalan, Denny dan Enzo pun telah melewati 1 tahun bersama. Momen demi momen serta kebersamaan mereka semakin terlihat tiap harinya. Bagi Enzo, seluruh dunianya hanyalah Denny seorang. Sampai pada suatu ketika, Denny bertemu dengan seorang wanita bernama Eve. Semenjak kedekatan Eve dan Denny, Enzo pun merasa cemburu karena kasih sayang untuknya sudah mulai terbagi. Pada saat Denny dan Eve sedang bermesraan dan Denny mengajak Eve ke sirkuit balapan, Enzo pun merasa bahwa Denny lebih memperhatikan Eve daripada dirinya. Sebenarnya Eve bukanlah orang yang suka dengan hewan, namun karena kekasihnya Denny, Eve pun perlahan mulai menyukai Enzo. Sampai pada suatu ketika Denny dan Eve pun menikah. Sekarang bagi Enzo dunianya adalah milik Denny dan Eve. Ada satu pesan Denny yang selalu diingat Enzo, yaitu jagalah Eve seperti kamu menjaga aku. Pada dasarnya pernikahan mereka berdua tidak disetujui oleh orang tua Eve, karena orang tua Eve yang dibilang sebagai keluarga yang kaya tidak menyetujui pernikahan itu, karena mereka takut dengan profesi Denny yaitu sebagai pembalap. Pada suatu ketika Denny mengalami kecelakaan dan akan meninggalkan Eve seorang. Namun Denny pun menjelaskan, di dalam balapan dia memiliki prediksi yang kuat dan tidak mungkin mengalami kecelakaan sekalipun. Sampailah pada suatu ketika saat Eve I'm pregnant. Did you know about this? Semenjak saat itu mereka bertiga sangatlah bahagia. Tapi Denny harus lebih giat lagi mencari uang, yaitu dengan menambahkan jam lesnya di berbagai tempat. Serta ia menjadi pembalap pendukung di berbagai tempat. Nah, hal itu membuat momen kebersamaan Eve dan Enzo semakin dekat karena mereka hanya sendirian di rumah. Hingga tibalah waktu melahirkan bagi Eve. Namun Denny tidak sempat mendampingi Eve karena dia sedang ada balapan penting. Dan Enzo selalu mengawasi kedua orang itu, yang mana Eve sedang melahirkan dan Denny sedang sibuk balapan. Dan lahirlah makhluk tercantik yang pernah dilihat Enzo seumur hidupnya, yaitu putri yang bernama Zoe.
Dan sekarang Enzo pun diperintah untuk menjaga Zoe juga, layaknya dia menjaga Eve dan Danny sebelumnya. Hari demi hari, Enzo pun selalu bermain dan menjaga Zoe. Tahun demi tahun hingga kini, Zoe pun tumbuh besar. Pada suatu ketika Eve dan Zoe ingin pergi ke rumah orang tua mereka lupa memberi makan, bahkan mereka tidak ingat lagi dengan Enzo. Dan mereka pun mengunci pintu rumah mereka serta tidak pulang berhari-hari. Sementara Danny sedang ada balapan dan dia tidak ada di rumah. Mereka pergi dan tidak pulang selama berhari-hari. Seluruh pintu keluar pun dikunci dan Enzo sangat kelaparan. Selama beberapa hari itu, Enzo hanya minum air toilet dan makan makanan yang ada di lantai. Sampai Enzo pun mencoba menggonggong seolah memanggil seseorang yang berada di luar jendela, namun tak ada satupun yang menghiraukannya. Untungnya beberapa saat kemudian Danny pun pulang dan dia pun kaget melihat kondisi Enzo yang ditinggal selama berhari-hari tanpa makanan. Dan dia pun langsung memberikan makanan kepada Enzo. Tak lama kemudian Eve pun datang dan dia pun meminta maaf kepada Enzo atas kelalaiannya itu. Sebenarnya kepergian Eve kemarin itu ternyata ke rumah sakit nih guys. Dia pergi ke rumah sakit karena akhir-akhir ini dia merasa mual dan pusing. Dan mulai saat itu Eve nampaknya cepat lelah, bahkan dia sering mengonsumsi obat-obatan sampai dia muntah juga guys. Dan sampailah pada suatu saat ketika Enzo dan Eve sedang berlari, Eve pun pingsan. Dan Eve pun langsung dibawa ke rumah sakit dan oleh dokter dia didiagnosis menderita kanker. Dan mulai saat itu Eve pun dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Dan pada saat Eve pulang, Enzo pun sangat kaget melihat kondisi Eve bukanlah sosok Eve yang selama ini ia kenal. Tubuhnya yang sangat kurus, kulitnya yang sangat pucat, dan rambutnya yang hilang. Hari-hari pun berlalu sampai pada suatu saat Eve pun menghembuskan nafas terakhirnya di depan mata Enzo. Di saat semua orang malam itu sedang tidur, Enzo sendirilah yang melihat kepergian Eve untuk selamanya. Setelah hari pemakaman selesai, Danny dan Zoe pun memiliki jiwa yang lebih tangguh dari sebelumnya. Di mana Zoe tidak pernah lagi bermain boneka, serta Danny harus mengurus Zoe dan harus bekerja sendirian. Di saat situasi yang menyakitkan itu, orang tua Eve malah menyampaikan sesuatu yang sangat membuat Danny marah nih guys. Yaitu mereka ingin mengambil hak asuh Zoe karena mereka menganggap Danny tidak bisa merawat Zoe dengan baik jika terus keluar kota untuk balapan. Namun Danny tetap bersikeras, bagaimanapun Zoe harus tetap dengannya. Sampai orang tua Eve pun menuntut Danny di pengadilan atas hak asuh Zoe itu. Namun karena mereka memiliki lebih banyak uang, Danny pun terpojok dan terus-menerus ditekan oleh mereka supaya memberikan hak asuh Zoe itu. Saat Danny ingin menyerah dan membiarkan Zoe pergi bersama mereka, Enzo pun merasa bahwa sikap Danny bukanlah Danny yang ia kenal selama ini. Danny di mata Enzo adalah orang yang pantang menyerah dan akan selalu berjuang untuk memenangkan balapannya. Dan demi mengembalikan semangat Danny, Enzo pun memberikan sebuah tanda, yakni sebuah tali untuk mengajaknya berlari, supaya pikiran Danny kembali sadar dan tetap berjuang kembali. Dan ketika mereka berlari pada malam hari itu, yang biasanya mereka berlari dengan sebuah tali, Danny pun yang stres lupa membawa tali itu, dan Enzo pun tertinggal di belakang, sehingga pada saat mereka menyeberang, ya, Enzo pun tertabrak dan Danny pun langsung melarikan Enzo ke klinik hewan terdekat. Dan dokter itu pun terkejut karena untuk anjing berusia tua seperti Enzo, harusnya tubuhnya tidak sekuat dulu. Dan di usianya yang tua itu, sepertinya Enzo masih punya alasan untuk tetap hidup, di mana ia ingin melakukan tugas terakhirnya sebagai anjing. Singkat cerita, pada saat Danny ingin menyerah dan menandatangani surat penyerahan hak asuh itu, tapi tiba-tiba Enzo! Enzo! Hey, okay, you made your... ya, melihat kelakuan Enzo itu, Danny pun tahu maksud Enzo itu apa, dan dia pun memberanikan diri untuk menghadiri sidang dan menghadapi tuntutan hukumnya apapun keputusannya.
Dan tak diduga-duga pada saat di pengadilan itu saat ayah Eve selalu memojokkan Danny dan berkata bahwa Danny tidak punya waktu untuk mengurus Joey. Tetapi ibu Eve malah bertentangan dengan hal itu, di mana ia berkata bahwa Danny adalah ayah yang baik-baik untuk Joey. Dan alhasil, Danny pun menang di pengadilan itu serta Zoe tetap tinggal bersama mereka. Dan kini mereka bertiga pun bisa berkumpul kembali walaupun tanpa kehadiran Eve. Dan tak lama kemudian Danny pun mendapatkan panggilan dan berita tersebut tentunya membuat dia sangat senang, di mana dia mendapat tawaran menjadi pembalap mobil Ferrari. Dan mendengar panggilan itu Enzo pun tentunya sangat senang karena selama masa hidupnya sampai sekarang dia bisa mendampingi Danny sampai ia meraih cita-citanya. Tibalah pada suatu hari ketika ulang tahun Zoe yang ke-9. Serta pada acara itu juga kedua orang tua Eve datang dan mereka nampaknya sudah saling memaafkan. Dan pada acara itu juga mereka sangat bahagia. Tapi di bawah meja Zoe ada Enzo yang merasa tugasnya sebagai anjing di keluarga itu telah selesai. Dan tibalah pada suatu hari saat Danny baru pulang, dia melihat Enzo yang sudah sangat tua itu terbaring tak berdaya. Dan pada saat itu Enzo hanya menghirup aroma khas Danny yang sangat ia sukai, yaitu aroma gas, oli, serta aroma sirkuit yang lainnya. Tentunya Enzo pun sangat bahagia. Danny pun mengangkatnya dan membawanya ke sofa serta menayangkan tayangan yang paling Enzo sukai untuk terakhir kalinya, yaitu acara balapan. Dan akhirnya setelah menonton itu, Danny pun terpikirkan pada satu hal, yaitu mengajak Enzo untuk merasakan sirkuit balapan secara langsung. Dan pada saat di sirkuit itu, Enzo pun merasa sangat bahagia karena dia bisa merasakan angin segar sirkuit untuk pertama dan terakhir kalinya. Sembari ia mengingat seluruh kenangannya bersama Danny, Eve, dan juga Joey. You've been a good friend. Very good friend. Dan film pun berakhir.